Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai prosedur pemilihan media pembelajaran. Berikut nama anggota kelompok kami. Yang pertama, Yayu Vitasari, nomor absen 6. Yang kedua, Fahma Kolbi Ilmillahi Fauzi, nomor absen 17. Dan yang ketiga, Ida Mauludiah, nomor absen 28. Materi pembahasan prosedur pemilihan media pembelajaran. Yang pertama adalah prosedur pemilihan media pembelajaran. Yang kedua, prinsip pemilihan dan penggunaan media pembelajaran. Dan yang ketiga, landasan media pembelajaran. Media pembelajaran 1. Prosedur model flowchart menggunakan sistem pengukuran atau eliminasi dalam pengambilan keputusan pemilihan. Jika salah satu berobsesi tidak mudah gugur dan berpindah pada langkah selanjutnya. 2. Prosedur model semua kriterianya dipertimbangkan pemilihan sampai semua kriterianya dipertimbangkan. 3. Prosedur model checklist sama dengan matrik, yaitu menangguhkan proses keputusan pemilihan sampai semua kriterianya dipertimbangkan. Contoh prosedur pemilihan media pembelajaran ada 2, yaitu 1. Contoh prosedur model flowchart dan 2. Contoh prosedur model matrik. Materi yang kedua adalah prinsip pemilihan dan penggunaan media pembelajaran. Berikut beberapa prinsip pemilihan media pembelajaran. Yang pertama, media yang dipilih harus sesuai dengan tujuan dan materi pelajaran, metode mengajar yang digunakan, serta karakteristik siswa yang belajar. Yang kedua, untuk dapat memilih media yang tepat, guru harus mengenal ciri-ciri setiap media pembelajaran. Yang ketiga, pemilihan media pembelajaran harus berorientasi pada siswa yang belajar. Artinya, pemilihan media untuk meningkatkan efektivitas belajar siswa. Yang keempat, pemilihan media harus mempertimbangkan biaya pengadaan, kesediaan biaya pengadaan, ketersediaan bahan media, mutu media, dan lingkungan fisik tempat siswa belajar. Penggunaan media pembelajaran dalam proses pembelajaran perlu mempertimbangkan beberapa prinsip. Yang pertama, tidak ada satupun media yang paling unggul untuk semua tujuan. Suatu media hanya cocok untuk tujuan tertentu, tetapi mungkin tidak cocok untuk tujuan yang lain. Yang kedua, media adalah bagian integral dari proses belajar mengajar. Media merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan, dan tanpa media pembelajaran pun tidak akan terjadi. Yang ketiga, media apapun yang hendak digunakan, sasaran akhirnya adalah untuk memudahkan belajar. Kemudahan belajar haruslah dijadikan sebagai acuan dalam memilih dan menggunakan media pembelajaran. Yang keempat, penggunaan berbagai media dalam satu kegiatan pembelajaran bukan hanya sebagai pengisi waktu atau hiburan, melainkan mempunyai tujuan yang menyatu dengan pembelajaran yang sedang berlangsung. Yang kelima, pemilihan media hendaknya objektif atau tidak didasarkan pada kesenangan pribadi. Yang keenam, penggunaan beberapa media sekaligus akan dapat membingungkan. Dan yang ketujuh, kebaikan dan keburukan media tidak tergantung pada kekonkretan dan keabstrakannya. Media yang konkret wujudnya mungkin sulit dipahami karena rumitnya, tetapi media yang abstrak dapat pula memberikan pengertian yang tepat. Media pembelajaran yang telah dipilih agar dapat digunakan secara efektif dan efisien perlu menempuh langkah-langkah secara sistematis. Ada 3 langkah pokok dalam penggunaan media pembelajaran yang perlu diperhatikan. Yang pertama, persiapan, yang kedua, pelaksanaan, dan yang ketiga, tindak lanjut. Saya Ida Mauludiah akan menyampaikan pembahasan yang berikutnya, yaitu landasan media pembelajaran. Ada beberapa tinjauan tentang landasan penggunaan media pembelajaran, antara lain landasan filosofis, psikologis, teknologis, dan empiris. Yang pertama, landasan psikologis media pembelajaran.
Landasan psikologis penggunaan media pembelajaran ialah alasan mengapa media pembelajaran dipergunakan, ditinjau dari kondisi pembelajar dan bagaimana proses belajar itu terjadi. Berdasarkan hasil kajian psikologis tentang proses belajar yang terkait dengan penggunaan media pembelajaran, ada 3 hal penting yang perlu diperhatikan, yakni A. Belajar adalah proses yang kompleks dan unik. Belajar dikatakan kompleks karena kegiatan belajar mengikut sertakan segala aspek kepribadian, baik jasmani maupun rohani. Unik artinya setiap orang memiliki cara belajar yang berbeda satu dengan yang lain, yang disebabkan karena adanya perbedaan individual seperti minat, bakat, kecerdasan, tipe belajar, dan lain-lain. Dengan memperhatikan kompleks dan uniknya proses belajar, maka ketepatan pemilihan media dan metode pembelajaran akan sangat mempengaruhi hasil belajar siswa. Persepsi adalah mengenal sesuatu melalui panca indera. Orang akan memperoleh pengertian dan pemahaman tentang dunia luar dengan jelas jika ia mengalami proses persepsi yang jelas pula. Hal-hal yang mempengaruhi kejelasan persepsi adalah keadaan alat indera, perhatian dan minat, pengalaman, serta kejelasan objek yang diamatinya. Kemudian, kontinum konkret abstrak. Berdasarkan hasil kajian psikologis, dikemukakan bahwa anak akan lebih mudah mempelajari hal yang konkret daripada yang abstrak. Dalam pembelajaran terdapat tantangan untuk menunjukkan hal yang konkret atau wujud benda nyata sampai dengan yang abstrak atau simbol bahasa lisan. Kemudian yang kedua, landasan filosofis media pembelajaran. Perkembangan konsep media pembelajaran sebenarnya bermula dengan lahirnya alat bantu visual sekitar tahun 1923. Yang dimaksud dengan alat bantu visual dalam konsepsi pengajaran visual ini adalah setiap gambar, model, benda, atau alat yang dapat memberikan pengalaman visual yang nyata kepada pembelajar. Kemudian, konsep pengajaran visual ini berkembang menjadi audio visual education, yaitu sekitar tahun 1940. Sekitar tahun 1945, timbul beberapa variasi nama seperti audiovisual material, audiovisual methods, dan audiovisual device. Perkembangan besar berikutnya adalah munculnya gerakan yang disebut audiovisual communication pada tahun 1950-an. Dengan diterapkannya konsep komunikasi dalam pembelajaran, penekanan tidak lagi diletakkan pada benda atau bahan yang berupa bahan audiovisual untuk pembelajar, tetapi dipusatkan pada keseluruhan proses komunikasi informasi atau pesan dari sumber kepada penerima. Kemudian, perkembangan berikutnya tahun 1952 dengan munculnya konsepsi instruksional material yang secara konsepsional tidak banyak berbeda dengan konsepsi sebelumnya, karena di sini dimaksudkan untuk menunjukkan kegiatan komunikasi pendidikan yang ditimbulkan dengan penggunaan media tersebut. Dan puncak perkembangan konsepsi ini terjadi sekitar tahun 1960-an dengan mengaplikasikan pendekatan sistem teori komunikasi, pengembangan sistem pembelajaran, dan pengaruh psikologis behaviorisme, maka muncullah konsep education technology atau instructional technology, di mana media pendidikan atau media pembelajaran merupakan bagian daripadanya atau proses pembelajaran. Ketiga, landasan teknologis media pembelajaran. Landasan teknologis menyangkut dua hal, yaitu teknologi dalam pendidikan dan teknologi pendidikan. Teknologi dalam pendidikan mengandung pengertian bahwa berbagai macam teknologi digunakan dalam dunia pendidikan, sehingga pendidikan dapat berlangsung dengan baik dan lancar. Sedangkan teknologi pendidikan pembelajaran merupakan teori dan praktek desain, pengembangan, pemanfaatan, manajemen, dan evaluasi proses dan sumber-sumber belajar. Sasaran akhir dari teknologi pembelajaran adalah memudahkan belajar bagi pembelajar.
Untuk mencapai sasaran akhir ini, teknologi-teknologi di bidang pembelajaran mengembangkan berbagai sumber belajar untuk memenuhi kebutuhan setiap pembelajar sesuai dengan karakteristiknya. Kemudian yang keempat yaitu landasan empirik. Berbagai temuan penelitian menunjukkan bahwa ada interaksi antara penggunaan media pembelajaran dan hasil belajar siswa. Selain itu, penggunaan media hendaknya disesuaikan dengan karakteristik pembelajar. Artinya, bahwa siswa akan mendapatkan keuntungan yang signifikan bila ia belajar dengan menggunakan media yang sesuai dengan karakteristik tipe atau gaya belajarnya. Pembelajar yang memiliki gaya visual akan lebih mendapatkan keuntungan dari penggunaan media visual seperti film, video, gambar, atau diagram. Sedangkan pembelajar yang memiliki gaya belajar auditif lebih mendapatkan keuntungan dari penggunaan media pembelajaran auditif seperti rekaman, radio, atau ceramah guru. Baik, itu tadi presentasi video dari kelompok 4. Bila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.